Udah nggak di Stinky. Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Kebanggaan juga buat saya nih, Warung Konre datengin teman-teman media. Mudah-mudahan bisa dibantu dikasih tahu saudara-saudara yang lain. Mau makan apa nih? Saya mesti jawab apa? Saya mau jawab apa? Ya, nanggapin aja somasi pertama, kedua sudah dilayangkan ke Pak Haji gimana? Udah diterima belum? Nah, saya menanggapinya sebetulnya gini. Kan udah ditanggapi sama Stinky. Stinky udah jelas jawabnya secara detail, lengkap. Keren banget tuh jawabannya Irwan. Ya semua udah terjawab di situ. Apalagi mesti dijelasin. Gitu. Ya udah, clear. Tapi soal larangan membawakan lagu mungkinkah terus Dilarangnya kenapa? Karena merasa yang bijaksana itu sang penciptanya dan dia tidak menerima royalti. Menerima dong, kan sudah dikasih tahu sama Stinky. Stinky bayar, royalti jalan terus. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang, penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Terima. Terus apa yang mesti dilarang? Apa di membawakan sebuah lagu Stinky, terutama lagu Mungkinkah sama Untuk Dirimu, apakah sudah ada? Yang pertama, saya udah nggak di Stinky. Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Kerjaan saya bercanda. Kapan saya manggungnya gitu. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF ya, Andre Taulani and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu mereka, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya. Jadi saya nggak sembarangan, saya bukan maling, saya bukan lancang. Semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Begitu juga LMK dan lain sebagainya. Jadi saya heran kenapa saya masih disomasi, masih dilan dan lain sebagainya. Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok. Gitu. Jadi ya sudah, apalagi. Atau royaltinya sama kesepakatan atau seperti apa sih Pak Haji mungkin? Royalti apa nih? Yang dibayarkan mungkin nggak sesuai sama kesepakatan atau seperti apa nih akhirnya? Royalti nggak sesuai kesepakatan yang mana? Kalau royalti lagu yang dari label itu semua sudah ada standarisasinya. Semua dia udah terima dari dulu. Kalau memang mau komplain dari dulu dong. Kan dia udah terima semua royalti. Masa baru komplain sekarang? Kalau memang ada keberatan nilai dan segala macam, kan dia udah tanda tangan. Kalau memang mau keberatan dari awal sebelum tanda tangan. Ini soal royalti ya. Tapi kalau soal apa kesepakatan apa tadi yang Mbak bilang? Misalkan mungkin ada yang miss dari kesepakatan atau seperti apa sih Pak Haji? Kesepakatan apa dulu maksudnya? Misalkan nggak boleh bawain lagunya atau seperti apa dari awal? Nggak boleh bawain lagunya, maksudnya gimana? Kan gini, di undang-undang ada ya, teman-teman juga udah tahu ya. Kalau di situ dijelaskan bahwa saya bawa itu handphone di atas deh. Bunyinya nggak enak banget, tong. Saya pakai lagu Mungkinkah dong, biar dapat Stinky-nya. Mana ya nih. Nah ini saya ada sampai capture nih, ada di undang-undang nih ya. Bacain aja Mas. Saya bacain aja ya. Iya. Boleh ya? Saya nggak bisa baca lagi nih. Mas Arif baca Mas. Boleh dilihat. Nih ya, ini saya capture nih. Pasal 3 ayat 1 PP nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik menyatakan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar
royalti atau imbalan kepada pencipta. Betul, harus bayar kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait melalui LMKN. Ini ada semua di situ. Terus, maka berdasarkan ketentuan tersebut, jika memang benar pihak band Stinky dan Andre Taulani telah membayar royalti kepada pencipta lagu Mungkin, somasi yang dilayangkan perlu dikaji ulang. Apa alasan dibalik somasi tersebut? Mengingat semua kewajiban royalti dan hak-hak pencipta sudah dibayarkan. Nah, itu udah jelas. Apalagi coba yang Tapi salah. komunikasi sama Anda selama ini seperti apa? Komunikasi memang jarang saya sama Endang. Udah lama banget ya, karena saya sibuk, Endang sibuk gitu. Jadi ya komunikasi sebatas ketika ada pertemuan aja gitu. Kalau nggak itu ya nggak ada. Tapi hubungan baik nggak sih Pak Haji sebenarnya Pak Haji? Baik, Hubungan personal? baik. Saya sama personal Stinky yang lain baik gitu. Terus saya sudah lama mengundurkan diri dari Stinky. Makanya heran kenapa saya yang diutak-utik sih kalau mau utak-utik Stinky dong. Lah saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya bukan personil Stinky lagi, kenapa saya mesti diganggu-ganggu gitu maksudnya gitu. Pak Haji, Stinky kan kemarin Mas Yura sempat bilang udah direct bayar ke si Endang, ada pembayaran direct. Kalau ATF sendiri pernah nggak sih bayar performing right secara langsung? Enggak, gitu karena ke- kalau direct itu tidak ada aturannya. Jadi itu sifatnya kebijakan aja. Tidak ada aturan yang diatur dalam undang-undang. Itu sifatnya kayak apa namanya ya pertemanan aja deh gitu. Dan nilainya pun tidak ada angka mutlak harus berapa gitu. Itu sesuai apa namanya bilangnya kebijaksanaan lah gitu. Jadi nggak ada angka mutlak sekian harus sekian nggak ada. Itu suka-suka orang ngasih, nggak ngasih pun juga nggak apa-apa. Tapi ketika ATF manggung gitu, Endang sendiri pernah minta nggak sih ke Pak Haji mungkin? Enggak, Nggak ada omongan langsung gitu? Nggak Minta ada. performing right. nggak ada. Pak Haji, isi somasi yang kedua sudah tahu belum Pak Haji? Belum, apa tuh? Itu yang pertama digugat ganti rugi royalti 35M. Dan yang kedua harus meminta maaf di 20 media baik itu online, televisi dan cetak. Nah, itu menanggapinya gimana Pak Haji? Untuk somasi kedua itu kemarin Saya nanggepinnya gimana? terkait diminta ganti rugi Iya, royalti ganti rugi untuk apa? 35M. Iya, makanya ganti ruginya untuk apa? Emang saya ngapain? Katanya Itu soal tidak royalti. dibayar, cuma dibayar sejak tahun 2023 aja. Buktinya ada? Ya, karena tadi dia bilang. Nah, buktinya kalau begitu. buktinya nggak ada, datanya mana? Jangan asal ngomong nuntut ini, nuntut itu, buktinya nggak ada. Semua pembayaran itu jelas. Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu di Stinky, itu sudah tanda tangan bahwa akan ada pembayaran royalti, bla bla segala macam. Coba tanya mereka deh, kontraknya mereka nyimpan kok. Dan itu pasti udah dibayarkan. Setiap bahkan saya sendiri nih, Irwan tuh baik loh. Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang soal KCI, royalti, walaupun nilainya nggak besar. Saya pun masih dapet, jujur aja. Ji ngomong, Ji ini royalti dari album Stinky, karena dia tahu pada waktu tanda tangan kontrak album Stinky saya masih ada di situ. Artinya sampai sekarang hak saya pun masih dapat, walaupun nilainya nggak besar ya. Artinya apa? Satu, royalti itu tetap dibayarkan. Kedua, saya berterima kasih sama Irwan masih mau ngurusin loh. Bukan cuma saya, mungkin Endang juga dapat gitu. Ya udah, jadi mau apa lagi terus dituntut sampai berapa M, apa urusannya? Tapi Pak Haji, Dasar hukumnya apa, datanya itu aja sih sebenarnya. Ya saya diam aja. Apaan sih urusan apa sih?